Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya kalian semua sehat ya? Perkenalkan, namaku Rasika Nisa Tahira dari SMP Negeri 1 Pacitan, Jawa Timur. Teman-teman, meski kita tidak bisa bertemu secara langsung, bukan berarti menjadi penghalang untuk bisa berbagi kebahagiaan bersama. Di masa pandemi ini, kita harus semangat melawan virus COVID-19 dengan menerapkan protokol 3M. Protokol 3M apa aja itu? Yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oh iya teman-teman, aku mau nanya nih, kalian suka membaca buku cerita nggak? Atau malah kalian lebih suka mendengarkan cerita? Kali ini aku akan bawakan dua-duanya loh, yaitu bercerita dengan buku cerita. Wah, kira-kira cerita apa ya yang akan aku bawakan? Coba teman-teman tebak. Batik Pace dari Pacitan, kisah Bangau Serakah yang akan aku bawakan. Nah, kisah ini aku ambil dari buku cerita karya Kak Rofik dan diterbitkan oleh penerbit Aktif Media Bandung. Wah, kalau dilihat dari covernya sih kelihatannya menarik banget ya teman-teman. Pastinya kalian udah penasaran kan? Kalau begitu langsung kita mulai aja ya. Jadi, begini ceritanya. Alkisah, ada sebuah danau yang indah dan airnya jernih. Berbagai jenis hewan air hidup rukun di sana, seperti para ikan, katak, ketam, dan sebagainya. Eits, tunggu dulu. Ketam. Ketam itu hewan apa sih teman-teman? Kalian tahu nggak? Jadi ketam itu adalah hewan sejenis kepiting ya teman-teman. Nah sekarang udah pada tahu kan? Oke, kalau begitu kita lanjut. Pada suatu hari ada seekor bangau terbang lalu mendekati danau itu. Di tepi danau ia menangis terseduh-seduh seakan sedang bersedih. Wah, kira-kira bangau kenapa ya? Kok datang-datang udah sedih aja? Karena penasaran nih, ikan dan teman-temannya pun menghampiri bangau itu. Bangau, mengapa engkau menangis? Tanya sang ikan. Aku sedih sekali karena tadi aku melihat nelayan berjalan menuju ke sini. Sudah pasti ia akan menangkap kalian untuk dijadikannya santapan. Ucap sang bangau berurayan air mata. Mendengar ucapan sang bangau itu, para penghuni danau itu pun menjadi ketakutan dan berlari ke sana kemari mencari perlindungan. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak mau mati di tangan nelayan itu. Iya, aku juga masih terlalu kecil. Bagaimana hidupku kelak? Jangan sampai aku mati di tangan nelayan itu. Oh, tenang sahabatku, tenang. Ucap sang bangau menenangkan ikan dan penghuni danau itu. Aduh, bagaimana kami bisa tenang, bangau? Kami tidak bisa terbang sepertimu. Ucap sang ikan. Tenang saja, aku bersedia menolong kalian dengan membawa kalian terbang menuju danau yang lain. Bagaimana sahabatku, apakah kalian mau? Tawar sang bangau. Tanpa berpikir panjang, para ikan pun menerima pertolongan bangau itu. Karena menurutnya tidak ada cara lain selain pindah ke danau yang baru. Satu persatu mereka dibawa di antara paruh sang bangau dan dibawanya terbang menuju danau yang lain. Wah, bangau baik sekali ya teman-teman. Tapi ternyata bangau tak sebaik yang kalian kira. Kalian tahu? Bukannya membawa para ikan menuju danau yang lain, bangau malah membawa mereka ke sarang dan kemudian dimakan dengan lahap. Hahaha, dasar kalian bodoh, mudah sekali tertipu dengan bualanku.
Bakal kenyang aku jika seperti ini terus. Sedap. Wah, keterlaluan sekali ya. Bolak-balik ia terbang membawa para penghuni danau dan kemudian ia makan habis saat berada di sarang. Hingga giliran sang ketamlah yang akan dipindahkan. Sang ketam dijepit di antara paruh bangau dan dibawanya terbang. Sang ketam merasa sangat senang sekali karena sebentar lagi ia akan menyusul teman-temannya. Wah, aku merasa sangat senang sekali. Kira-kira ikan sahabatku ini sedang menanti kehadiranku atau tidak ya? Sang ketam terus bergumam sepanjang jalan. Sayang sekali ya teman-teman, ketam tidak tahu bahwa nantinya ia akan disantap juga oleh sang bangau. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Eits, tenang saja, jangan khawatir. Ketam lebih cerdik dari yang kita bayangkan. Kalian tahu, sedari tadi ketam sudah merasa curiga kepada bangau karena ia tahu bahwa bangau tidak membawanya ke danau yang lain, melainkan membawanya ke sarang. Ketika sudah sampai di sarang bangau, ketam melihat banyak sekali duri-duri ikan. Ia pun langsung menyadari, pastinya nanti ia akan disantap juga oleh sang bangau. Tanpa berpikir panjang, sang ketam pun menggerakkan tangannya mendekati sang bangau. Kira-kira sang ketam mau ngapain nih teman-teman? Ternyata dengan sekuat tenaga sang ketam menjepit leher bangau hingga bangau tak berdaya. Tidak, lepaskan aku, lepaskan. Tidak akan. Kamu telah menipu teman-temanku. Sekarang rasakan akibatnya. Dasar bangau serakah. Ucap sang ketam semakin keras menjepit leher bangau hingga akhirnya bangau pun mati tergeletak tak berdaya. Setelah kematian sang bangau, ketam menangis melihat duri-duri ikan sahabatnya itu. Namun, ia juga merasa sangat lega karena berhasil mengalahkan bangau yang serakah tersebut. Akhirnya, sang ketam pun menuruni sarang bangau dan kembali ke danau tempatnya berasal. Ia akan menceritakan semuanya kepada para penghuni danau yang belum dibawa terbang oleh sang bangau agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Nah teman-teman, tanpa terasa kita sudah sampai di halaman terakhir. Menurut teman-teman seru gak sih ceritanya? Pastinya seru kan ya? Jika kalian menyimak dengan serius, pastinya kalian bisa menemukan hikmah dari cerita tadi. Kira-kira hikmah apa ya yang bisa kita dapatkan? Tentunya banyak ya teman-teman. Contohnya nih, kita tidak boleh bersifat serakah dan berbohong. Karena selain merugikan orang lain, sifat serakah dan berbohong juga bisa merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, lebih baik kita saling menolong, berkasih sayang, dan bersyukur karena kita bisa mempunyai sahabat yang baik hati. Jadi, bersahabat itu lebih indah ya teman-teman. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Oh iya, sekali lagi, jangan lupa tetap patuhi protokol 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sebelum kita akhiri, yuk kita bernyanyi terlebih dahulu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ayo kita menjaga jarak, cuci tangan, pakai maskernya. Kalau pandemi sudah hilang, boleh kita beriang-riang. Tepuk tangan teman-teman semua, kalian hebat luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.